Hai, di video ini kita bakalan ngebahas aturan hukum yang suka ribet nih. Jadi, kadang ada aturan hukum yang saling bertentangan untuk suatu perkara yang sama. Misalnya, aturan A bilangnya begini, aturan B bilangnya begitu. Nah, kedua aturan ini nggak bisa diikuti barengan. Di dunia hukum, kalau kamu ikutin aturan yang A, bisa jadi itu malah melanggar aturan yang B, dan sebaliknya. Biasanya, kalau nggak ada aturan khusus yang ngejelasin mana aturan yang harus diikuti, orang-orang bakalan pakai aturan main sendiri untuk memutuskan mana aturan yang lebih penting. Contohnya, aturan yang lebih tinggi nilainya biasanya lebih diutamain daripada aturan yang lebih rendah. Jadi, di video ini, kita bakal bahas cara mikirnya orang-orang di bidang hukum buat nentuin aturan mana yang harus diikuti kalau lagi bingung. Simak yuk! Asas konflik hukum atau asas pertentangan hukum yang biasanya dikenal sebagai the principle of derogation ini cukup populer didiskusikan dalam dunia hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional. Asas ini digunakan sebagai dasar pengutamaan suatu aturan hukum terhadap aturan hukum lainnya dengan melihat pada 3 kriteria, yaitu hierarki, kronologi, dan kekhususan. Berdasarkan 3 kriteria ini, dikenal asas, prinsip, atau kaidah hukum, yaitu yang pertama ada lex superior derogat legi inferiori, yang kedua ada lex posterior derogat legi priori, dan yang ketiga ada lex specialis derogat legi generali. Selanjutnya, kita bakal bahas asas yang pertama, yaitu asas lex superior derogat legi inferiori, yang memiliki arti di mana suatu aturan hukum, bisa undang-undang ataupun norma, yang lebih tinggi tingkatannya dapat meniadakan keberlakuan aturan hukum yang lebih rendah. Untuk menentukan apakah suatu aturan itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari aturan yang lainnya, bukanlah suatu hal yang sulit, karena pada umumnya, negara hukum memiliki bangunan tatanan hukum tertulis yang tersusun secara hierarkis. Dalam sistem hukum Indonesia sendiri, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu diatur dalam ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Tingkatan atau hierarki peraturan perundang-undangan itu sebagai berikut. Pada posisi yang paling puncak itu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di bawahnya ada TAP MPR atau Ketetapan MPR. Di bawahnya lagi ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya lagi ada peraturan pemerintah. Bawahnya lagi ada peraturan presiden. Selanjutnya ada peraturan daerah provinsi dan yang terakhir ada peraturan daerah kabupaten atau kota. Asas yang kedua adalah asas lex posterior derogat legi priori, yang mana memiliki arti suatu aturan yang baru dapat mengesampingkan aturan yang lama. Asas ini dapat berlaku jika aturan yang baru memiliki tingkatan yang sederajat atau lebih tinggi dari aturan yang lama. Oleh karenanya, tidak mungkin peraturan yang lebih rendah meniadakan peraturan yang lebih tinggi, meskipun peraturan yang lebih rendah itu merupakan peraturan yang berlaku belakangan. Contohnya, Undang-Undang Perlindungan Anak yang diterapkan zaman dulu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Nah, yang sekarang yang berlaku itu adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang ketiga ada asas lex specialis derogat legi generalis, yang artinya aturan hukum yang lebih khusus dapat mengesampingkan aturan hukum yang lebih umum. Dasar hukum asas ini terdapat pada pasal 63 ayat 2 KUHP yang berbunyi, jika bagi sesuatu perbuatan yang terancam oleh ketentuan pidana umum pada ketentuan pidana yang istimewa
maka ketentuan pidana yang istimewa itu yang digunakan. Nah, intinya aturan yang lebih khusus ini lebih diutamakan daripada aturan yang lebih umum. Kenapa? Karena aturan yang lebih khusus ini dianggap lebih relevan dan kompatibel serta lebih sesuai dengan subjek hukum yang tidak mampu dijangkau oleh aturan hukum yang bersifat umum. Misalnya, undang-undang yang dipakai untuk tindak pidana korupsi adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bukan berdasarkan KUHP yang bersifat umum. Sekian dari video ini, semoga bermanfaat bagi kita semua.